Ya. Nah, kemarin kita sempat di asinkron ya, langsung di LMS, di video, itu materinya adalah rasional. Rasional itu artinya adalah ya berupa semacam pecahan ya intinya. Jadi kemarin persamaan rasional, sekarang masuk ke pertidaksamaan rasional. Tapi kita sambil ingat kembali bahwa kemarin kita belajar terkait dengan, bilangan rasional dulu. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai upper B dengan B-nya itu adalah anggota bilangan bulat. Ya maksudnya intinya berupa pecahan lah gitu. Kayak gitu ya, dengan B-nya nggak boleh 0 gitu. Kenapa nggak boleh 0? Jadi si penyebut ini yang bawah ini nggak boleh 0 kalau di pecahan. Coba aja di kalkulator pasti pasti nanti error atau invalid apa gitu ya, nggak bisa. Karena memang tidak terdefinisi gitu ya, gitu. Kemudian selanjutnya adalah, bilangan rasional ini tadi kan intinya dapat dibentuk jadi pecahan ya, dapat dinyatakan pecahan biasa misal ini 3/5, 8/7, 2/1 gitu juga bisa ya. Mana pulpennya? Hmm, kursornya oh ini. Oh, oh ini nggak bisa dioret-oret ya? Oh ini bisa. Jadi ini misalkan tadi 3/5, 8/7, kemudian ini kan hasilnya 2/1, min 1/1 itu bisa. Nah kemudian selain itu adalah bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal yang terbatas. Terbatas seperti misal 0,2 dah selesai, 0,9 dah selesai, 0,125 kayak gitu ya. Kalau 0,2 itu kan 2/10 atau 1/5, 0,9 itu 9/10, yang 0,125, 125/1000. Nah kayak gitu. Ini kan bisa dinyatakan sebagai upper B ya, kayak gitu. Atau ini bisa disederhanakan 1/8 kayak gitu. Nah, selain itu bilangan rasional bisa dinyatakan sebagai, pecahan desimal yang tak terbatas tapi berulang. Maksudnya tak terbatas tapi berulang ya misalkan 0,999999999 terus ini kan berulang gitu ya, angkanya sama gitu. Nah ini, kayak ini sepertiga itu adalah 0,33333 dan seterusnya. Kemudian ada lagi 1/11 itu bisa diubah menjadi 0,09090909 dan seterusnya ya, lanjut terus. Jadi, berulangnya di sini nggak mesti harus cuma satu digit ya, bisa jadi 2 digit atau bahkan 3 digit kayak gitu. Nah, terus bilangan rasional yang lain bisa nah ini, dapat dinyatakan bilangan yang terletak di bawah tanda akar ya, misalnya akar kayak gitu, tapi yang bisa diakar. Nah, kayak ini, akar 9 itu kan 3, nah kayak gitu, 3/1 boleh. Atau akar 4/25 itu kan bisa ya, akar 4 itu sendiri adalah 2, kalau akar 25 adalah 5, kayak gitu. Itu adalah bilangan rasional. Emang ada Ustazah yang bilangan bukan rasional? Ada gitu ya, namanya irasional ya, boleh irasional itu ya artinya ya lawannya si rasional ini yang mau kita pelajari nanti ya, besok ya, pekan depan gitu. Jadi itu bilangan yang misalkan, desimal yang, tidak berulang, kemudian dia panjang terus nggak selesai gitu. Misalkan berapa ya, akar 2 itu 1 koma berapa sekian, ustazah nggak hafal ya 1 koma berapa, tapi itu nggak selesai. Terus ada lagi bilangan pi. Nah, bilangan pi sebenarnya kita ketahuinya waktu dulu 22/7 kayak gitu ya, atau 3,14 gitu. Nah, sebenarnya ini bukan angka aslinya ya, jadi 22/7 ataupun 3,14 ini bukan angka asli dari si pi ini, cuman angka aslinya itu, bilangan yang desimal dan dia tidak terbatas, terus nggak sampai nggak berhenti. Jadi 3,14 ini sebenarnya ada lanjutannya, masih ada lanjutannya terus gitu, nggak berhenti. Ustazah belum nggak hafal ya, apa namanya, lanjutannya apa, silakan dicek di Google ataupun di kalkulator ya. Kalau di kalkulator mungkin akan berhenti ya, sampai digitnya tuh selesai, digitnya kalkulatornya selesai, cuman itu sebenarnya
dia belum berhenti ya, kalian search aja di Google nilai pi itu berapa gitu. Jadi ini sebenarnya masih ada lanjutannya, cuman untuk memudahkan penghitungan memang kita lebih ke penaksiran gitu ya. Jadi ditaksir ke nilai yang apa namanya, mendekati lah gitu. Jadi ini adalah nilai pendekatan gitu. Jadi ya nggak apa-apa ya buat ngitung gitu. Itu sebatas pengetahuan aja. Kemudian nah kalau persamaan rasional ya sebenarnya bisa apa namanya, ya intinya adalah suatu persamaan, persamaan itu artinya ya ada variabel gitu ya, ada X, Y, kemudian ada kalau persamaan itu tandanya sama dengan ya, tandanya sama dengan kayak gitu. Dan, pada pembilang apa namanya, dan penyebutnya kayak ini misalkan. Nah, kalau yang ini dia ada variabel ya, ya, bentuk pecahan yang memuat satu atau lebih variabel pada pembilang atau penyebutnya. Kalau di sini dia ada di penyebutnya gitu ya. Jadi ini ada di penyebutnya. Kemudian kalau yang lain, misalkan yang ini dia ada di oh mohon maaf ini di pembilang ya, yang atas itu pembilang, kemudian yang ini ada di penyebut. Kemudian di sini, nah kalau yang contoh yang ini ya, contoh yang ini dia bukan contoh ya, kalau ini kan contoh, ini contoh. Kemudian ini bukan contoh karena ya jelas-jelas ya dia, bukan pecahan kayak gitu. Kemudian yang ini juga bukan contoh karena dia bukan pecahan. Oke, kalau yang ini, nah ini baru contoh. Ini juga contoh gitu. Untuk penulisannya kita skip aja ya karena ini sudah pertemuan kemarin jadi kita langsung masuk ke pertidaksamaan ya. Kemarin kan persamaan ya yang bentuknya sama dengan, sama dengan kayak gitu ya. Sekarang kita ke yang pertidaksamaannya aja langsung. Nah, ini. Pertidaksamaan rasional intinya sama ya, intinya sama bahwa, ada variabel tentu bentuknya pecahan. Di variabel baik itu di pembilang maupun penyebut, tapi bedanya adalah di sini, tandanya gitu ya. Tandanya di sini bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau bisa lebih dari sama dengan, seperti itu. Nah, ini contohnya, kemudian ini juga contohnya. Nah, bisa jadi bentuknya ada kuadrat kayak gini, makanya di pertemuan awal kemarin kita belajar terkait pertidaksamaan kuadrat ya karena kita nanti pakai gitu ya, seperti itu. Kemudian ada lagi, nah seperti ini. Nah, ini contoh-contoh ya. Lah, untuk penyelesaiannya gimana? Oke, kita lihat di sini kan ada yang namanya tulisan penyelesaian. Kalau kita diminta menyelesaikan suatu pertidaksamaan, suatu persamaan, nah itu pasti jawabannya adalah ya nilainya ya, solusinya gitu. Kalau misalkan di persamaan, kalau yang tadi persamaan yang ini ya, persamaan artinya kita menentukan nilai X-nya sama dengan berapa ya, kayak ini. X-nya sama dengan min 1/12, X-nya sama dengan 17. Kalau ini X-nya sama dengan 4, ini berarti X sama dengan min 7/2, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi X-nya sama dengan berapa kalau persamaan. Kalau di pertidaksamaan ya berarti, sebenarnya juga kita nyari X-nya itu rentangnya itu berapa, intervalnya itu berapa, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nilai-nilai X yang mungkin tuh apa aja gitu. Nah, biasanya kita tulis dengan interval ataupun rentang gitu ya. Seperti apa sih? Oke, kita lihat. Untuk menyelesaikannya, yang pertama kita harus ubah ke dalam bentuk umum. Nah, bentuk umumnya itu adalah ruas kanan 0. Oke, kita ini ruas kiri yang sebelah sana ya, yang sebelah sana ruas kanan gitu. Jadi kita lihat di sini ruas kanannya masih 2, di sini masih angka 3, di sini masih angka X min 2, di sini bahkan ada fungsi X min 3 per X min 2. Nah, maka dari itu untuk menyelesaikan kita harus ubah dulu ke bentuk umum. Bentuk umumnya nanti di sini harus 0, di sini harus 0, kemudian di sini juga harus 0, ini juga harus 0. Caranya gimana? Ya caranya silakan duanya ini kayak pindah ruas gitu ya, pindah ruas ke kiri gitu. Jadi min 2 nanti kayak gitu. Yang ini jadi min sekian ini jadi min 3 gitu ya. Ini jadi min dari sekian ini kayak gitu. Kemudian setelah mengubah, dalam bentuk ruas,
kita akan menentukan harga-harga nol pembilang dan penyebut. Kalau dulu, kalau kemarin ya Mas ya, kemarin di pertidaksamaan kuadrat, kita mencari harga-harga nol dengan cara memfaktorkan gitu kan ya, harga-harga nolnya pemfaktoran. Tapi kalau di rasional kita pakainya adalah harga nol pembilang dan harga nol penyebut. Jadi pembilangnya di sini, harga nolnya dan harga nol ini. Kemudian selanjutnya adalah, ada syarat satu lagi bahwa penyebutnya nggak boleh nol. Ingat tadi bahwa kalau di bilangan rasional ketika misalkan 1000 dibagi nol itu nggak bisa ya, nggak boleh, nggak bisa. Tidak terdefinisi, nggak boleh. Kecuali kalau memang ada di materi limit, nah itu nanti baru bisa karena pendekatan. Tapi kalau di bilangan biasa seperti ini nggak bisa, termasuk di sini juga nggak bisa. Kayak 1/0 tuh nggak bisa, 0/0 apalagi ya, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah meletakkan harga-harga nol pada garis bilangan dan menentukan positif negatifnya. Dan terakhir, bila lebih dari atau lebih dari sama dengan pilih yang positif. Kalau bila kurang dari sama dengan pilih negatif. Kalau membaca ini mungkin agak bingung ya, kita langsung aja ke contoh yang pertama. Nah, ini. Tentukan himpunan penyelesaian ya, himpunan penyelesaian dari ini X min 2 per X plus 3 kurang dari 2. Pertama kita akan ubah dulu ke bentuk umum, artinya adalah duanya ini kita pindahkan ke kiri ya, jadi dikurangi X min 2 per X plus 3 dikurangi 2 kurang dari 0. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah, kalau kita ngubah ke bentuk umum, habis itu ternyata di sini ada pecahan dan di sini bilangan biasa ya, bilangan bulat biasa. Maka untuk mengurangkan ini atau nanti menambahkan misalkan, harus disamakan penyebutnya ya, kayak semacam misalkan setengah dikurangi sepertiga. Nah, ini kan kalian harus samakan penyebutnya, ya enggak? Gitu ya. Caranya adalah ya, kalau di sini berarti KPK-nya gitu kan ya, 2 kali 3 6 dikurangi 6. Nah, berarti 6 yang bawah ya, supaya jadi 6 kan kali 3 maka yang atas juga kali 3. Kemudian di sini yang bawah kalikan 2 ya, 3 ke 6 itu kali 2 maka yang atas juga kali 2. Sehingga diperoleh 3 kurangi 2, 1/6. Kalau sudah sama penyebutnya kayak gini, boleh itu ya langsung dikurangi. Maka ini juga harus kita samakan dulu penyebutnya. Kalau ini kan semacam 2/1 gitu ya. KPK-nya ya berarti tinggal X plus 3 gitu. X plus 3 dikurangi per X plus 3. Nah, kalau yang atas kan ini tetap, karena ini kan tetap ya. Kalau yang bawah di sini kan awalnya 1 dikalikan X plus 3 gitu kan ya. Maka yang atas juga harus dikalikan X plus 3. Berarti 2 kalikan X plus 3, kurang lebih seperti itu. Cara menyamakan penyebutnya lah. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita kalikan gitu ya. Jadi 2 kalikan X, 2X, kemudian 2 kalikan 3, hasilnya 6 gitu. Habis itu baru kita operasikan ya. Min-nya di sini tuh milik semua ya, miliknya 2X sama miliknya si 6. Jadi min kali 2X min 2X, min kalikan 6 hasilnya min 6 gitu. X dikurangi 2X hasilnya min X. Kemudian di sini ada min 2 dikurangi 6 hasilnya minus 8. Dah ketemu. Ini kita sudah mengubah ke dalam bentuk umumnya. Kemudian kita akan membuat, apa namanya, mencari pembuat nol pembilang sama pembuat nol penyebut. Nah, pembuat nol pembilang ya tinggal pembilang kan yang atas ya, ya kita sama dengankan nol aja, X min X min 8 kita sama dengankan nol, diperoleh min X sama dengan 8. Min X min 8 sama dengan 0, berarti min X sama dengan min 8-nya ke sini jadi 8. X sama dengan 8 bagi negatif ya, min 8. Gitu. Dah ketemu. Nah, ini nanti dia akan menjadi batas-batasnya. Kalau di pertidaksamaan kuadrat kemarin kan kita pakai pemfaktoran, sehingga kita peroleh batasnya. Kalau di sini kita pakai pembuat nol pembilang maupun pembuat nol penyebut nanti. Nah, satu lagi pembuat nol penyebut, ya
Penyebutnya atau yang bawah kita sama dengankan 0, X plus 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan min 3. Ini nanti batasnya. Cuman kalau di, rasional dia ada syarat satu lagi tadi, penyebut nggak boleh 0 ya. Ingat misalkan ada 110 bagi 0 itu nggak bisa, maka si penyebut ini dia nggak boleh 0 gitu ya, nggak boleh 0. Jadi si X plus 3 tadi ini kah yang penyebut X plus 3 nggak boleh 0, sehingga X nggak boleh min 3 ya gitu. Ini, "Loh kok ini sama dengan Ustazah? Ini sama dengan?" Padahal ini nggak boleh gitu kan ya. Ya ini yang pembuat nol pembilang maupun pembuat nol penyebut ini dia cuma sebatas, batasnya aja gitu ya, batasnya. Kalau ini nanti nilainya nggak boleh tapi gitu. Oke sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat bahwa oke kita hapus sedikit ya supaya banyak, ruang kosongnya, bisa nulis nanti. Tadi batasnya kita peroleh X sama dengan min 8 sama X sama dengan min 3. Oke, kita letakkan di garis bilangan. Ada min 8 sama min 3. Ustazah pengen tahu nih, ini nanti letaknya min 8 atau min 3? Min 8-nya yang di kiri atau yang di kanan? Yo, ingat bahwa kalau semakin ke kanan dia semakin besar ya, kalau di garis bilangan itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, kalau di sini negatif min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, saya pengen tanya nih, ini letaknya minus 8 tuh yang mana? Yang di sebelah kanan sini, di kiri ini atau ada di kanan? Ya, di kiri atau di kanan min 8-nya? Ingat, tapi kalau semakin ke kanan semakin besar, kalau ke kiri semakin kecil. Oke, ada yang tahu min 8-nya ada di mana? Di kiri atau di kanan? Ayo, Kiri. min 8-nya ada yang jawab di kiri gitu. Bener ya, di kiri ya, min 8-nya di kiri. Tadi Mas siapa ya? Mas siapa ya tadi? Ansor Ansor. ya? Oke, Mas Ansor. Terima kasih Mas Ansor. Jadi benar, min 8-nya di kiri. Kenapa? Karena min 8-nya itu lebih kecil daripada min 3. Nah, benar gitu ya. Kalau nanti misalkan, oh ternyata di sini bukan min 8, tapi plus 8. Nah, positif 8. Positif 8 itu kan besar, otomatis lebih besar daripada min 3. Nah, min 3-nya di sini, baru 8-nya di sini. Tapi karena tadi soalnya min 8 ya, kita hapus lagi, soalnya min 8 otomatis dia ada di kiri. Nah, seperti ini gitu. Habis itu, oke selesai. Baru selesai sampai sini ya, belum selesai beneran. Kemudian selanjutnya akan kita uji ya, kalau tadi langkahnya adalah kita menentukan, positif negatifnya, kayak gitu. Caranya gimana? Caranya diuji. Nah, titik uji. Kita lihat garis bilangannya di sini. Ini kan tadi batas ya, oke, dia sebagai batas. Oke, angka ini tadi dia sebagai batas. Di sini ada daerah paling kiri, ada daerah tengah, ada daerah paling kanan gitu. Kita akan uji satu-satu. Kalau di pertidaksamaan kuadrat kemarin kan kita bisa seling-seling ya. Kalau misalkan di sini udah min, sini tinggal plus, ini plus jadi plus min plus atau min plus min dan sebagainya. Cuman kalau di sini baiknya kita uji satu-satu karena bisa jadi beda kayak gitu. Apalagi kalau pangkat, pecahan terus perpaduan pangkat 2, pangkat 3, nah maka dari itu baiknya diuji satu-satu. Cuman nggak usah pakai angkanya langsung, maksudnya nggak usah ngitung, secara ya kita hitungnya gini, oke, saya contohkan ya. Misalkan di sini, yang paling kiri Ustazah pakai angka negatif 10 ya. Boleh lah ya, di sini kan ada angka min 9, min 10, min 10,5, kemudian min 1 juta, ya terserah kalian pakai angka berapa, tapi di sini Ustazah pakainya angka min 10 aja supaya agak mudah gitu. Kemudian yang tengah, di sini Ustazah pakai angka min 5, karena kebetulan di sini ada angka min 5 ya. Ada angka min 4, min 5, min 6, min 7 setengah, dan sebagainya. Dan yang paling kanan ada angka 0 ya, karena semakin ke kanan semakin positif, semakin besar gitu. Biasanya sih 0 kan, kalau nggak teliti, oh
paling 0 tuh ada di tengah kayak gitu ya biasanya. Cuman kita lihat dulu ya, kita lihat dulu angkanya di sini tuh berapa kayak gitu. Oh ternyata di soal ini nolnya ada di misalkan di sini kayak itu. Jadi ada di sebelah kanan gitu. Kita akan uji, misalkan kita, uji paling kanan dulu ya, 0 di sini. Kita masukkan 0 ke dalam sini ya. Loh kok bisa ini dapatnya dari mana Ustazah? Ya, dapatnya dari mana? Oke kita lihat, kan kita pengennya nguji pertidaksamaan. Nah pertidaksamaannya aja ini, min X min 8 per X plus 3. Jadi yang udah dalam bentuk umum. Nah ini yang kita mau ujikan di sini. Nah oke, tapi kita tinggal, lihat aja ini, min X min 8 kita masukkan dulu di sini. Kemudian yang si penyebut kita masukkan dulu di sini, kayak gitu. Kita lihat, kita masukkan 0 ke sini ya. Negatif 0 dikurangi 8 ya, sama aja 0 dikurangi 8. 0 kurangi 8 kan hasilnya min 8. Oh, tulis saja negatif gitu aja. Nggak usah pakai angka nggak apa-apa, negatif gitu ya. Kemudian selanjutnya si 0 kita masukkan ke dalam sini ya. 0 ditambah 3, hasilnya 0 tambah 3 hasilnya 3. Positif kan ya? Dah. Kemudian nanti penghitungannya tinggal, ini tadi hasilnya min 8 ya. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Dah kayak gitu. Oh, berarti di sini negatif. Kayak gitu aja. Jadi nggak usah pakai angka. Kalau min 8 dibagi ini tadi ya, ini kan hasilnya min 8, ini positif 3. Min 8 bagi 3 berapa itu? Min 2, 66666. Nah, itu kan kelamaan ya kalau kita ngitung. Jadi mending pakai tandanya aja. Oh, ini min dibagi positif hasilnya ya min kayak gitu. Itu lebih, cepat dan memudahkan. Kepencet. Entar ya, entar. Oke. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang kita akan uji yang tengah. Oke, kita uji tengah yaitu min 5. Kita masukkan ya, kita masukkan ke sini dulu. Di sini negatif X, berarti negatif dari min 5 dikurangi 8. Sama aja negatif ketemu negatif, positif ya. 5 kurangi 8 hasilnya min 3, itu negatif. Oke. Kemudian kita masukkan di sini min 5 tambah 3 hasilnya min 2. Berarti negatif juga. Negatif bagi negatif, positif. Nah, kayak gitu. Jadi lebih mudah. Jadi yang tengah positif. Kemudian yang sini, yang negatif 10. Negatif 10 kita masukkan, ya. Negatif 10 kita masukkan, sehingga diperoleh negatif dari negatif 10 dikurangi 8, ya. Sama aja 10 kurangi 8, 2 ya, positif. Kemudian di sini negatif 10 tambah 3, negatif 7, negatif. Positif bagi negatif, negatif. Kayak gitu. Jadi nilainya di sini negatif. Kebetulan di sini juga apa sih namanya, seling-seling ya, tapi, baiknya kalau di rasional maupun irasional itu diuji satu-satu, kayak gitu. Kemudian, nah langkah yang terakhir adalah kita menentukan, penyelesaiannya. Karena tadi, oke di awal, yang ini yang bentuk umum, dia kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan dia semakin ke kiri ya, semakin kecil ya, kurang dari 0 ya semakin kecil. Otomatis, sebelah kirinya si 0 itu kan negatif ya, di garis bilangan. Maka kita pilih yang nilai-nilainya negatif, yaitu yang sebelah sini ya, ini yang negatif tadi, sama yang sebelah sini, dah. Jadi himpunan penyelesaiannya atau yang kita cari itu tadi adalah ini, X min 3 ke kanan, X min 3 ke kanan, min 3 ya, min 3 ke kanan, min 3 ke kanan itu semakin besar, maka X lebih dari min 3, kayak gitu, ya semakin besar. Satunya ya, atau yang ini, min 8 ke kiri, kalau ke kiri kan semakin kecil, berarti X kurang dari min 8. Dah gini aja nggak apa-apa, tambahin sedikit, tambahin gini ya boleh, X anggota bilangan real, nah itu juga nggak apa-apa. Bilangan real tuh emang nulisnya, ya gimana ya, ya kayak ginilah kurang lebih. Ini bukan IR ya, tapi, real tapi kayak ada, ya silahkan lihat aja di Google ya. Kurang lebih memang ada strapnya ginilah gitu. Itu bilangan apa ya, Yunani atau, eee, apa gitu, bukan Yunani sih, bilangan apa gitu, sudah agak lupa. Jadi simbolnya seperti itu. Anggota itu seperti ini ya, jadi huruf E ini, nah gitu. Nggak pakai itu ya nggak apa-apa gitu. Itu kurang lebih penyelesaian dari pertidaksamaan rasional ya, contoh yang pertama gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Mas? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita coba contoh yang lain ya. Kita coba contoh yang lain. Nah, ini ya sama ya. Oh, Ustazah mau satu lagi nih. Gini. Di sini ini kok nggak bisa dihapus. Oke. Di sini X lebih dari min 3. X kurang dari min 8. Nah, kapan kita menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya, ada sama dengannya itu kapan gitu. Jadi kita lihat di sini, kalau pertidaksamaannya di sini nggak ada sama dengan, ya otomatis nanti nggak ada sama dengannya. Kayak gitu ya. Ini kok belum kehapus. Nah, kayak gitu. Kalau nanti ada sama dengannya, misalkan seperti ini, ya berarti nanti ada sama dengannya. Kecuali yang tadi syaratnya bahwa penyebutnya nggak boleh nolin tadi, berarti nanti dia nggak ada sama dengannya. Kita coba contoh ya, semoga ada contoh seperti itu. Oh ini masih kurang lebih dari ya. Oke. Kita coba yang ini. Kita akan ubah dulu ke bentuk umum. Ya, berarti kayak tadi. 3-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti nanti kita akan samakan penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya berarti X plus 2 ya. Karena ini kan awalnya per 1. Berarti kalau pengen jadi X plus 2 berarti tinggal kita kalikan juga. X plus 2 kayak gini. Yang atas juga harus dikalikan X plus 2 kayak gitu. Nah, sehingga seperti ini ya. Nanti kalau misalkan balik lagi ke soal ya tinggal disederhanakan ya, dibagi ya, dapat 1 3 kali 1, ya balik lagi ke sini gitu. Jadi harus sama, harus adil gitu ya. Kalau yang bawah tadi 3/1, 1 kalikan X plus 2, yang atas juga harus dikalikan. Karena kalau nggak seperti itu nanti mengubah soal, kayak gitu ya. Kemudian lalu kita kalikan ya ini nanti 3 kalikan X, 3X, 3 kalikan 2 hasilnya 6 gitu. Kemudian nanti baru kita satuin. Nah, seperti ini. Ini tetap ya yang ini kan sama. Kemudian ini dikurangi 3X seperti ini dan dikurangi 6 gitu ya. Jadi ini dikurangi 6. Oke. Min-nya ini kalau seperti ini miliknya semuanya ya, meskipun nggak ada kurungnya kayak gini, ini miliknya semuanya kayak gitu. Kecuali kalau penulisannya seperti ini. Plus ini misalkan bla 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 per bla 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 plus min 3x plus 6 per x plus 2. Nah, seperti ini baru minnya miliknya 3x aja gitu ya, nggak punya yang lain gitu. Kalau ada di seperti ini berarti miliknya semuanya gitu. Miliknya 3x dan miliknya 6 gitu. Dah, kemudian selanjutnya kita selesaikan di sini x kuadrat berarti ya x kuadrat, kemudian 7x, positif 7x dikurangi 3x ya. Positif 7x dikurangi 3x hasilnya positif 4x. Kemudian min 15 dikurangi 6, min 21. Utangnya 15, utang lagi 6. Utangnya jadi 21. Kayak gitu. Kemudian kita akan mencari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Nah, kalau di sini pembilangnya kebetulan adalah kuadrat ya. Jadi nanti harus kita faktorkan. Kalau yang si penyebutnya kan enggak ya, nanti tinggal langsung gitu. Nah, ini harus kita faktorkan. Jadi kita faktorkan kurang lebih seperti ini. Oke, X kuadrat ya penyusunnya ya jelas X kalikan X ya. X kalikan X hasilnya X kuadrat. Kemudian 21. 21 itu bisa 1 kali 21. Kemudian apalagi ada yang tahu 21 itu berapa kali berapa ini? 1 kali 21. Selain itu ada yang tahu 21 itu berapa kali berapa? Yuk, siapa yang mau bicara? 21. Gimana Mas? Gimana? 3 kali 7. Oke, benar ya. 3 kali 7, terima kasih ya. Jadi 3 kali 7. Oke, selain 1 kali 21 bisa 3 kali 7. Nah, nanti kalau di pemfaktoran seperti ini, misalkan kesusahan ya, bisa pakai yang rumus ABC kemarin ya boleh, atau kuadrat sempurna yang kemarin ya boleh, monggo silahkan. Tapi memang Ustazah seringnya pakainya seperti ini gitu. 1 sama 21, 3 sama 7. Nah, kadang pula ada yang pakai ini 21 kali 1 atau 7 kali 3 kayak gitu ya. Nah, itu dipakai ketika kalau di kasus ini dia nggak dipakai ya karena
Di sini udah sama, di sini udah sama gitu ya, X sama X. Kalau misalkan nanti di sini 2X, misalkan sini sama X gitu ya, bisa jadi ya 1, 2, 1, kemudian 3 sama 7, 21 sama 1, dan 7 kali 3 kayak gitu, baru dipakai ya. Kalau di sininya beda baru kita pakai. Kalau sudah sama, kita pakai salah satu aja, kayak gitu. Karena nanti bisa dibalik-balik kayak gitu. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, kemudian kita akan, coba satu-satu ya, yang benar tuh yang ini atau yang ini. Cuman kita lihat, di sini bisa secara kasat mata kita lihat. Karena di sini kan positif 4x ya, 4x kita lihat. Kalau satu tak tambah 21 hasilnya 22. Nggak mungkin jadi 4 ya, nggak mungkin jadi yang tengah ini. Kalau dikurangi, 1 kurangi 21, lah hasilnya malah 20, ya min 20 lah gitu. Nggak mungkin lagi, oh berarti ini nggak mungkin ini nilainya ini. Coba sekarang kalau 3 sama 7 ya, 3 sama 7 kalau ditambah hasilnya 10, nggak mungkin, kalau dikurangi hasilnya min 4. Oh, ada kemungkinan nih karena ada angka 4-nya, oh berarti nanti nilainya adalah 3 sama 7, dah. Sampai sini, kayak gitu ya. Oke, jadi kita lihat-lihat dulu, nggak langsung kita coba satu-satu, kita lihat dulu. Kemudian selanjutnya, kita lihat sekarang X kalikan 7 hasilnya 7X, kemudian 3 kalikan X hasilnya 3X. Sama dengan harus yang tengah ini, harus positif 4X. Nah, gimana hubungan 7X sama 3X biar jadi positif 4X? Ditambah, dikurangi, atau yang 7-nya dikasih min, atau di sini min, atau di sini positif sini min. Nah, gimana nih? Ada yang tahu? Gimana hubungannya 7X sama 3X supaya jadi yang tengah tadi, positif 4X, supaya jadi yang ini, hubungannya gimana operasinya? Gimana? Ditambah atau dikurangi atau di 7-nya yang dikasih min. Nah, kayak gini, gimana nih? 7X titik-titik ditambah atau dikurangi atau di sini juga ada titik-titik min atau plus 3X supaya jadi positif 4X. Nah, diapain ini? Ditambah atau dikurangi atau dikasih min? Yo, salah satu. Diapain? Kurangi, Us. Iya benar, dikurangi ya, Mas. Mas siapa tadi? Mas Lukman. Jadi dikurangi, dah seperti ini ya. Oke, benar. Jadi di sini nggak usah dikasih min, tapi biasa aja positif ya kayak gitu. 7X dikurangi 3X supaya jadi positif 4X. Nah, sekarang baru kita lihat 7X tadi penyusunnya adalah X kalikan 7. X-nya di sini sudah positif. Berarti supaya jadi positif 7X ya 7-nya juga harus positif. Maka tulis plus gitu. Kemudian sekarang yang min 3X ini ya, min 3X ini. Tadi penyusunnya adalah siapa tadi? 3 kalikan X ya. Penyusunnya di sini. Oke. Sedangkan X-nya ini udah positif ya. Yang pojok di sini nggak usah diolah-olah, nggak usah diubah-ubah, biarin aja gitu ya. Nah, sehingga supaya jadi negatif tadi, si 3-nya di sini harus min. Nah, seperti itu. Ini adalah pemfaktoran, kayak gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini kita peroleh X min 3 dan X plus 7. Benar nggak ini? Nah, benar ya. X min 3 dan plus X plus 7. Nah, kemudian pembuat nolnya X min 3 yang sama dengan 0 ya. X min 3 yang ini yang sama dengan 0 atau yang X plus 7 yang sama dengan 0. Sehingga diperoleh X yang sama dengan 3 atau X yang sama dengan min 7. Nah, ini nanti yang jadi batas ya. Yang jadi batas. Nah, ini batasnya nanti ada 3 ini. Kan baru pembilang aja dapat 2. Sekarang penyebut, pembuat nol penyebut. Kalau ini gampang ya, tinggal X plus 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 2. Tapi ada syarat bahwa penyebut nggak boleh 0. Sehingga X ini nanti ya, X plus 2 nggak boleh sama dengan 0. X nggak boleh sama dengan min 2. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan tulis di garis bilangannya. Oke, kita tulis di garis bilangannya, tapi di sini ada 3 ya. Ada 3. 1, 2, 3. Jadi ada apa ini? Ada min 2
3 min 7. 3 min 7 min 2. Coba salah satu bisa bilang nih, di mana nih letaknya? Urutkan dari yang paling kiri dulu ya, yang sini dulu, terus sini ya. Ingat bahwa ke kiri ya, paling kiri dia harus yang paling kecil, kemudian ke sana dia harus paling besar. Oke, coba diurutkan yuk siapa, dari yang paling kiri ya, ini, terus ini, terus ini. Oke, yuk. Gimana Mas Jinan tadi kayaknya mau bilang apa gitu? Yang paling kiri, Miss. Paling kiri apa? 7, -7. Heeh, -7, terus tengah? Negatif 2. -2, terus paling kanan? 3. Iya, oke benar. Terima kasih ya Mas Jinan. Jadi diurutkan dari yang paling kecil, min 7, min 2, terus habis itu 3. Oke, terima kasih. Lanjut ya, di sini ternyata, daerahnya nggak cuma 3 nih. Kalau tadi batasnya 2, daerahnya ada 3. Kalau sekarang batasnya 3, daerahnya 1, 2, 3, 4. Oh, daerahnya ada 4. Kita uji 4 ya. Oke, nah ini. Pertama kita uji yang paling kalau yang atas ini paling kanan ya, Ustazah pakai angka 10 boleh, oke. Kalian boleh pakai angka yang lain ya, boleh pakai angka di sini berarti ada angka 4, 5, 6, 1.000.000, pokoknya terserah lah apa aja, yang penting ada nilainya gitu. Kalau ini Ustazah pakai yang mudah aja 10, kemudian yang tengah di sini tengah di sini ada angka 0 ya. Antara min 2 sama 3 di sini ada angka 0, makanya Ustazah pakai uji 0. Kemudian yang tengah yang sebelah sini, yang kiri ini ada angka min 3, Ustazah pakai angka min 3, ya boleh angka min 5, min 4, min 6, terserah. Kemudian paling kiri Ustazah pakai angka negatif 10. Nah, kita akan ujinya pakai yang bentuk umum ya, yang paling umum ini tadi. Sehingga X kuadrat plus 4X min 21 per X plus 2, ya kita taruh sini ya, yang nanti mau kita uji, ya gitu. Cuman ini pembilangnya, oke, ini penyebutnya. Jadi supaya mudah aja sih, penghitungannya gitu. Kita masukkan 10 kuadrat 100 ditambah 4 kali 10, 40, 140. 140 kurangi 21 nggak usah dihitung, pasti positif. Dah gitu aja, gitu ya. Terus habis itu sekarang 10 kita masukkan ke sini, 12 sudah positif. Positif bagi positif, positif ya. Maksudnya kok dibagi Ustazah? Ya karena ini tadi, ini kan pecahan. Positif ya hasilnya dibagi ya. Dibagi ini kan pecahan, dibagi oleh si penyebut ya. Positif bagi positif, positif gitu. Kemudian kita masukkan angka 0, 0 kuadrat, 0 tambah 4 kali 0, 0. 0 kurangi 21, udah jelas negatif. Kemudian 0 tambah 2, positif ya. Negatif bagi positif, negatif, kayak gitu. Oh ya, tadi X sama dengan 10 itu di sini ya, hasilnya positif, terus ini negatif. Kemudian min 3. Min 3 kita masukkan. Min 3 kuadrat hasilnya 9. Ditambah 4 kali min 3 berarti min 12 dikurangi 21. 9 kurangi 12 itu min 3. Min 3 kurangi 21 nggak usah dihitung mesti negatif. Ya, oke. Utang lagi ya, ini kan utang lagi terus tambah lagi utang berarti kan nambah utangnya. Udah jelas dia negatif ya, punya utang. Kemudian kita masukkan ke sini. Min 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Dah, negatif bagi negatif, positif. Dah, gini. Kemudian sekarang negatif 10 ya, negatif 10 dikuadratkan 100 ditambah 4 kali negatif 10 min 40 ya, min 40 mohon maaf, dikurangi 21. Nah, ini jelas positif ya, 40 sama 21 kan 61 ya, 100 kurangi 61 ya jelas positif ya, gitu. Kemudian min 10 tambah 2, negatif, negatif 8. Positif bagi negatif, negatif. Dah, kayak gini. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan pilih mana nih, positif apa negatif. Kita lihat, kalau di sini lebih dari, kalau tadi kan kurang dari ya, soal sebelumnya kurang dari 0. Kurang dari 0 kalau di garis bilangan, ini 0, ini min 1, min 2,
Ini 1, ini 2. Kurang dari 0 itu kan ke kiri ya, berarti kita pilih angka-angka negatif ya. Kita pilih yang negatif ya, yang tadi yang ini kayak gitu. Tapi kalau di sini ternyata lebih dari 0 artinya dia ke kanan, lebih dari ya, ada angka 1, 2, 3, 1 juta. Berarti kita pilih mana nih? Positif apa negatif? Ayo, kalau lebih dari 0 kita positif apa negatif? Kita pilihnya. Pilihnya positif apa negatif kalau lebih dari 0? Positif. Oke, benar ya, positif. Siapa tadi? Mas Ansor. Oke, terima kasih. Jadi kalau yang lebih dari 0 kita pilihnya yang positif. Loh, kok beda ya Ustazah sama yang tadi? Tadi kan ada panahnya, yang satunya ini nggak ada panahnya, tapi ada batasnya. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada panahnya seperti ini, artinya dia ya batasnya cuman satu aja ya. Jadi kurang lebih penulisannya gini. Karena ini lebih dari 3, otomatis X lebih dari 3, ini ya. Atau satunya adalah, kita lihat sekarang, di bagian sini, di bagian si ini ya, ini kan dibatasi ya antara -7 sampai -2 ya, nggak ada panah-panah yang lain. Ini cuma dibatasi antara -7 sampai -2. Ya berarti nanti penulisannya, X-nya itu antara -7 sampai -2, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, -7 kurang dari X kurang dari -2, seperti itu ya. Jadi yang apa sih namanya, caplok ya, ada yang caplok yang paling besar ya. Ini kan yang dicaplok ya, yang caplok paling besar gitu. Oke, itu bener nggak sih? Nah, ini ya, oke. Penulisannya boleh dibalik ya, boleh yang ini dulu atau yang ini dulu. Tapi memang lazimnya sebenarnya yang kecil dulu, habis itu baru yang agak besar gitu. Itu terkait dengan contoh yang kedua, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, waktunya masih kan? Nah, oke. Nah, kalau seperti ini, himpunan penyelesaiannya gimana? Oke, kita langsung lanjut aja ya, insya Allah cukup. 4x-5 per X kurang dari sama dengan X-2. Ya, tinggal sama kayak tadi ya, kita harus ubah ini ke sana gitu ya, ubah itu ke sana. Dah, bentuk umum ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dikurangi X-2. Kemudian ingat disamakan penyebutnya. Kalau yang ini kan sebelumnya kayak per 1 gitu ya, X-2 per 1. Nah, kalau mau penyebutnya biar sama kan dikalikan X ya. Di sini kalikan X, maka yang atas juga harus dikalikan X. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau balik lagi ke soal ya tinggal sederhanakan. Nah, balik lagi kan ya ke sini, kayak gitu. Jadi tidak mengubah soal ya, kita cuman, ini bentuk ekuivalen ya, bentuk yang sama sebenarnya. Cuman ingat jangan mengubah soalnya, gitu. Jadi kalau dikembalikan lagi ke soal, pasti bisa, kayak gitu. Dah, sekarang kita kalikan, berarti X kalikan X, itu X kuadrat, min 2 kalikan X, min 2X. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kurangkan, ingat min-nya itu miliknya semuanya, min X kuadrat yang ini, kemudian min kali min 2X positif 2X ya yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita baru jabarkan. Berarti min X kuadrat ditambah 4X tambah 2X hasilnya 6X. Kemudian min 5-nya tetap. Nah, sekarang kita akan cari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebut. Di sini ada min X kuadrat plus 6X min 5 ya pembilangnya ya. Wah, ini ada minnya ini. Oke, nggak usah khawatir. Nah, kok bisa jadi seperti ini? Jadi kalau misalkan sudah ada sama dengan seperti ini boleh ya, apa namanya, ingat bahwa sebelumnya kan Ustazah pernah bilang kalau pindah ruas itu artinya sebenarnya bukan pindah ruas ya, kalau di, apa namanya, di matematika aslinya dia bukan pindah ruas, cuman dia adalah menambahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama. Kayak ini tadi ya, kayak yang apa ya, misalkan, X kurang dari 2 gitu ya. 2-nya pindah ke sini itu kan X min 2,
kurang dari 0. Tapi sebenarnya bukan, mindah ruas ya, tapi kita menambahkan dengan bilangan yang sama. Supaya 2-nya ini habis atau 0 kan harus kita kurangkan 2, berarti tambah min 2 di kedua ruas. 2 tambah min 2, kemudian yang sini juga X ditambah min 2, sehingga diperoleh X min 2, yang ini 0. Nah, sebenarnya kan pindah ruas itu X min 2 itu asalnya dari kita menambahkan atau mengurangkan dengan bilangan yang sama di kedua ruas. Nah, bukan hanya menambahkan atau mengurangkan, kita bisa juga mengalihkan ataupun membagi dengan bilangan yang sama di kedua ruas. Termasuk yang ini, Ustadzah kalikan dengan bilangan negatif 1 di kedua ruas. Jadi boleh. Min X kuadrat, Ustadzah kalikan negatif 1, hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian yang sini, positif 6X, Ustadzah kalikan negatif 1, hasilnya negatif 6X. Dan min 5, Ustadzah kalikan negatif 1, hasilnya positif 5. Dan 0, Ustadzah kalikan negatif 1, ya tetap 0. Kayak gitu. Jadi boleh ya, boleh seperti itu. Ini tidak mengubah soal, tapi ini masih dalam bentuk yang sama atau bentuk yang ekuivalen, kayak gitu. Dah, habis itu kita akan mencari pembuat nolnya. Kita faktorkan di sini misalkan. Oke, jelas di sini X kuadrat, X kali X, nggak ada yang lain, X kali X gitu. Kemudian selanjutnya adalah 5, nggak usah ditanya lagi, 5 itu 1 kali 5, nggak ada yang lain ya. Nah, kemudian X kalikan 5 hasilnya 5X, 1 kalikan X hasilnya adalah X. Hubungannya mereka supaya jadi min 6X. Oke, nah ini Ustazah mau nanya nih. Hubungan mereka gimana nih? 5X sama X supaya jadi min 6X. Ditambah, dikurangi, atau gimana ini nih kira-kira? Ada yang tahu? Yos, Gimana Mas Faisal? Diapain? di negatif kurang. Iya, oke benar. Terima kasih. Jadi negatif dan dikurang. Jadi 5-nya dikasih min dan di sini juga ada kurang gitu. Min 5X dikurangi X hasilnya min 6X. Oke benar. Makasih ya Mas. Oke lanjut ya. Tadi min 5X diperoleh dari ini ya, X kalikan 5. X-nya udah positif, biarin aja. Sehingga 5-nya ini negatif, dikasih negatif supaya jadi min 5X. Kemudian yang sini sekarang, negatif X itu diperoleh dari 1 kalikan X. X-nya udah positif, satunya berarti harus negatif. Dah, nanti pemfaktorannya adalah X min 1 dikalikan X min 5 gitu. Boleh dibalik ya, boleh seperti ini, nggak apa-apa. Sehingga pembuat nolnya adalah X min 5 yang sama dengan 0 atau X min 1 yang sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 1. Ingat ini nanti batasnya ya, batasnya. Kemudian syarat pembuat nol penyebut ya, X-nya nggak boleh, pembuat nol penyebut X-nya sama dengan 0. Ini nanti batas juga. Ini nanti batas juga. Dan satu lagi syarat penyebutnya nggak boleh 0. X nggak boleh sama dengan 0. Nah, alhamdulillah ini kebetulan soalnya ada sama dengannya ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, ada perbedaan gitu ya. Ada sedikit perbedaan. Sekarang kita akan apa sih namanya, menuliskan di garis bilangan. Di sini nanti ada 3 buah lagi ya. Oke. Ada 3. Oke, ada yang mau menuliskan ini siapa aja? Apa sih namanya? Angka-angkanya gitu ya, angka-angkanya 3 ini. Ingat dari kecil ke besar. Oke. Mana yang dari kecil ke besar? Yuk salah satu bisa bilang. Halo? Ada angka 5, ada angka 1, dan angka 0. Ustazah sekalian aja ya. Ya udah. 0, Oh ya, ya siapa tadi? Mas Lukman 0, terus 15. 15. Oke, terima kasih. Ya benar ya, gini 0, 1, 5. Cuman nanti ada perbedaan nih, Ustazah membulatkannya ini agak penuh. Oke, yang ini agak penuh, yang ini kosong, biarin aja gitu. Nah, kita akan cari tahu perbedaannya.
Nah, di sini kita uji untuk yang daerah paling sini ya, ini pakai 10, kemudian di sini pakai angka 2, sini pakai angka setengah, dan sini pakai angka -1. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita masukkan 10 ke sini ternyata hasilnya negatif, kemudian kita masukkan ke sini positif. Nah, negatif bagi positif hasilnya negatif gitu. Jadi kita uji ternyata hasilnya ini gitu ya. Nanti silahkan apa namanya dihitung sendiri. Insya Allah ini sudah benar. Ini positif, sini negatif, sini positif kayak gitu. Kemudian karena dia kurang dari 0, kita pilih yang negatif. Dah seperti ini kayak gitu ya. Sehingga diperoleh bahwa himpunan penyelesaiannya, yang pertama yang ini dulu, X lebih dari sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Ingat bahwa tadi dia kan pertidaksamaannya ada sama dengan, ya otomatis kita apa namanya, ada sama dengannya. Cuman ketika kita punya syarat ya, syarat tadi X nggak boleh sama dengan 0, nah penulisannya yang antara 0 sampai 1 ini gimana? Ya, kita lihat di sini 0, sini 1, ini X. Nah, kurang lebih seperti ini. Cuman harusnya kan ada sama dengannya semua ya. Nah, tapi yang cuma ada sama dengannya cuma 1 aja, nolnya enggak gitu. Bentar. Nah, kenapa kok enggak? Karena gini, nolnya tadi kan dia nggak boleh ya, nggak boleh 0. Artinya nggak boleh ya X-nya nggak boleh sama dengan 0 ya. Kalau ada sama dengannya kan di sini satunya ikut, 5-nya ikut. Kalau sebelumnya tadi kan dia nggak ikut gitu ya, cuma batasnya aja. Kayak gitu. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya. Hilang. Nah, gini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya gitu. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bos. Cukup, oh ya, oke, alhamdulillah. Karena ini mungkin juga sudah waktu azan zuhur juga, kita akhiri ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah ini ada 13 orang yang join, barakallah gitu ya. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk matematika itu sebenarnya meskipun ya Ustazah sudah apa namanya membahas ini, sudah apa namanya ada pembahasan gitu ya. Tapi tetap dicoba sendiri ya, gitu ya. Jadi tetap, menuliskan sendiri, mengerjakan sendiri, sambil berpikir sendiri, meskipun nanti kita sambil lihat pembahasan. Karena, pengalamannya itu berbeda ya ketika kita mengerjakan sendiri dengan, kita hanya mendengarkan ataupun hanya melihat, gitu beda gitu. Jadi tetap pengalaman kita mengerjakan ya, itu bisa istilahnya kita mengetahui mana yang sebenarnya kita tuh bagian yang masih belum bisa, masih kurang bisa, bagian yang, masih belum tahu, "Oh ini ternyata kayak gini ya, oh ini ternyata nggak boleh seperti ini ya." Nah kayak gitu. Itu, terkait dengan, pembelajaran hari ini. Ustazah stop share ya. Baik, Ustazah cukupkan sekian, pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf, apabila banyak sekali kesalahan ya dari Ustazah itu sendiri. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Us. iya, sama-sama. Monggo bisa live dan melaksanakan sholat zuhur.